Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isna Nabila. Saya akan melakukan presentasi tentang asuhan keperawatan pada Nyonya L dengan diagnosa medis post-tiroidektomi tumor tiroid di ruang ICU. Etiologinya, riwayat keluarga, riwayat radiasi, terutama pada kepala atau leher, konsumsi yodium yang kurang atau berlebihan, dan obesitas. Menyebabkan timbul neoplasma, pertumbuhan kecil nodul di kelenjar tiroid. Kemudian menyebabkan hipotalamus melepas TRH. Lalu hipofisis anterior akan merangsang peningkatan sekresi TSH, di mana T3 T4 kalsitonin akan meningkat dan menyebabkan massa tiroid meningkat dan berdiferensi. Kemudian memunculkan tumor tiroid yang bisa dilakukan tindakannya seperti tiroidektomi, yang memunculkan diagnosa keperawatan risiko perdarahan dan nyeri akut. Kemudian memunculkan tumor tiroid ini menyebabkan pembengkakan laring. Pembengkakan laring bisa menyebabkan cedera pita suara serak yang memunculkan diagnosa keperawatan gangguan komunikasi verbal. Selain itu, pembengkakan laring juga memunculkan diagnosa keperawatan gangguan menelan. Dari risiko perdarahan, data-datanya seperti objektif, pasien mengalami pendarahan 500 ml hematokrit 33%. SLKI tingkat pendarahan 2 kali 24 jam menurun, hematokrit 2 ke 4, tekanan darah 2 ke 4. Sikinya pencegahan perdarahan. Implementasinya memonitor tanda dan gejala perdarahan, memonitor nilai hematokrit atau hemoglobin sebelum dan sesudah kehilangan darah, mempertahankan bed rest selama pendarahan. Evaluasinya, objeknya pasien terlihat sudah tidak mengalami perdarahan, pasien tampak lemas, berbaring di tempat tidur, hematokrit 33%. Asmanya masalah risiko pendarahan teratasi sebagian, hematokrit 2, tekanan darah 4, selanjutnya lanjutkan intervensi, monitor nilai hematokrit. Kemudian, diagnosa nyeri akut. Datanya, objektif pasien terlihat meringis dan gelisah. Skala nyeri 4, tekanan darah 119/80 mmHg. Suhunya 36 derajat Celcius, nadinya 106 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit. SKI-nya tingkat nyeri 2 kali 24 jam menurun, meringis dari 2 ke 4, gelisah dari 2 ke 5. Psikenya manajemen nyeri. Nyeri akut, implementasinya mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, memantau efek samping penggunaan analgetik. Evaluasinya, objektif pasien terlihat meringis dan gelisah, skala 4, tekanan darah 115/77 mmHg, suhunya 36 derajat Celcius, respirasinya 20 kali per menit, nadinya 84 kali per menit. Hanya masalah nyeri akut belum teratasi, meringis 2, gelisah 2, lainnya lanjutkan intervensi monitor skala nyeri. Kemudian diagnosa keperawatan gangguan komunikasi verbal, yang dimana data objektif, pasien terlihat berusaha untuk berbicara pelan dan perlahan. Pasien post-tiroidektomi. SLKI-nya komunikasi verbal 2 kali 24 jam meningkat. Kemampuan bicara 2 ke 5, kontak mata dari 2 ke 5. Psikinya promosi komunikasi defisit bicara. Implementasinya memonitor kecepatan tekanan, kuantitas volume dan diksi bicara, mengulangi apa yang disampaikan pasien, menganjurkan berbicara perlahan. Evaluasinya, objektif pasien berusaha berbicara perlahan dan pelan, hanya masalah gangguan komunikasi verbal belum teratasi, kemampuan berbicara skor 2, kontak mata skor 3. Dan ini lanjutkan intervensi. Monitor volume suara,
identifikasi perilaku emosional dan fisik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.